Kajian Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita masuk pada bab yang ke-29. Maja'a fil istisqa'i bil anwa'i, yaitu pembahasan terkait dengan meminta hujan kepada bintang. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, seperti yang pernah kita pelajari bahwasanya bintang itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beberapa tujuan. Untuk beberapa tujuan seperti yang dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang itu pertama zinatu lis sama, untuk hiasan langit, sebagai hiasan langit, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha, sesungguhnya kami telah hiasi langit dunia dengan bintang gemintangnya. Yang kedua yaitu rujuman lisyayatin, sebagai lemparan ataupun sebagai alat pelempar, melempar jin-jin yang berupaya untuk mendengar berita-berita langit. Dan yang ketiga yaitu wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda yang bisa dijadikan sebagai penunjuk arah, penunjuk arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih, kata beliau. Barang siapa yang berpendapat ada tujuan lain selain yang tiga itu, maka ia telah melakukan kesalahan, menyia-nyiakan usahanya, serta membebani dirinya dengan perkara yang di luar batas pengetahuannya. Itulah yang telah kita pelajari terkait dengan masalah fungsi daripada bintang. Taib, dahulu pada zaman jahiliyah dahulu, di antara keyakinan mereka yaitu mereka meyakini bahwa yang menurunkan hujan itu adalah bintang. Yang menurunkan hujan itu adalah bintang, sehingga mereka itu meminta hujan itu bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah minta hujan itu ditujukan kepada bintang. Ya, bintang ini jenisnya yaitu anwa, namanya bintang nau atau jamannya anwa. Oleh karena itu ikhwah, di sini adanya pembahasan khusus terkait dengan yaitu hukum tentang minta hujan dengan bintang. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, pernyataan yang di bab yang lalu bahwasanya mutirna bin nau'i, kami dihujani, kami telah mendapatkan hujan dengan nau, yaitu dengan bintang nau.
makna daripada mutirna bin nau jika dia memiliki beberapa makna, ya, mutirna bin nau, yaitu kami dihujani dengan bintang nau. Pertama ikhwah, apabila maknanya adalah mutirna bin nau, kami dihujani, turunnya hujan karena bintang, artinya bintang nau inilah yang menurunkan hujan, maka ini termasuk dalam kategori syirik besar. Ya, termasuk dalam syirik besar. Karena mengenai turunnya hujan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya. Makna kedua yaitu ayun saba inzal matar ilaiha ba'dan nuzul, yaitu dinisbatkan kepada setelah turunnya hujan ini dinisbatkan kepada bintang tersebut. Artinya sebab bintang itulah turunnya hujan. Sebab bintangnya itu wa yunsab, artinya dia penurunan hujan itu dinisbatkan kepada bintang. Ya, kalau yang pertama tadi bintang itu yang menurunkan hujan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas syirik besar. Yang kedua yaitu bintang itu merupakan penyebab turunnya hujan. Bintang penyebab turunnya hujan. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum, kita ketahui bahwasanya yang menurunkan hujan itu adalah Allah. Tetapi terkadang ada makhluk-makhluk Allah itu hanya sebagai sebab. Ya, hanya sebagai sebab. Seperti misalnya sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Tetapi kan penyembuhan ini ada proses. Ya, ada proses. Ada prosesnya melalui minum obat, ada juga prosesnya melalui dokter misalnya. Ya, obat dan dokter itu merupakan penyebab sembuhnya sebuah penyakit, namun yang menyembuhkan secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Jadi bukan dokter yang menyembuhkan penyakit. Karena ikhwah buktinya kalau seandainya dokter itulah menyembuhkan penyakit, banyak penyakit yang sama, toh dokter itu tak bisa menyembuhkan. Penyakitnya sama, kondisinya sama, tapi yang si A bisa dia sembuhkan, si B tak bisa dia sembuhkan. Ini kenapa? Itu menunjukkan bahwasanya yang menyembuhkan itu yang pada hakikatnya bukan dokter. Demikian juga obat. Penyakitnya sama, kondisinya sama, tapi mengapa dengan satu obat ini yang satu sembuh, dengan obat ini yang satu lagi tak sembuh? Berarti yang menyembuhkan penyakit itu secara hakiki bukan obat, tapi obat itu sebagai sebagai sarana, sebagai penyebab. Oleh karena itu, seorang yang bertauhid, mereka sangat berhati-hati dengan menggunakan lafaz. Sangat berhati-hati menggunakan lafaz. Mereka tak berani mengatakan saya disembuhkan si dokter ini. Kamu udah sembuh penyakit? Iya. Siapa yang menyembuhkan? Dokter fulan. Ikhwah, ini bisa menyebabkan kufur. Karena sebenarnya dokter tidak bisa menyembuhkan. Demikian ikhwah. Tetapi kalau niatnya sebenarnya ya kalau ditanyakan betul nih memang dokter ini yang menyembuhkan. Enggak sih, Allah. Artinya dia hanya mempersingkat. Ya. Kan seharusnya begini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Siapa yang menyembuhkan kamu? Yang menyembuhkan saya adalah Allah melalui perantara dokter. Kan gitu yang seharusnya begitu, yang sempurnanya begitu. Tapi kan terkadang kita menjawab itu tidaklah terlalu panjang. Yang menyembuhkan dokter dengan dalam hati keyakinan kita yang menyembuhkan Allah, tapi melalui dokter ini. Jadi bukan makna yang secara tersurat yang kita lafazkan.
Makanya kalau kita katakan, dokter ini yang menyembuhkan kamu, bukan Allah. Ya Allah lah, tapi melalui dokter ini. Makanya ikhwah, azallahu wa iyyakum, seorang yang bertauhid benar-benar mereka itu menjauhkan, berupaya untuk membersihkan bahkan lafaz-lafaznya itu dari hal-hal yang bersifat syirik. Ya. Jadi kalau dikatakan, kamu sembuh penyakitnya, ya makan obat apa? Saya sembuh makan obat ini. Sebenarnya sih semua kita tahulah bahwasanya bukan obat itu yang menyembuhkan. Kita dalam hati kita, dalam keyakinan kita pasti kita katakan yang menyembuhkan adalah Allah, tapi melalui perantara obat ini. Namun ikhwah, kalimat yang terbaik yang kita katakan adalah yang menyembuhkan saya Allah melalui perantara obat ini, dengan sebab obat ini. Demikian ikhwah. Ya, makanya dalam Islam, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Islam itu selalu melarang sesuatu yang memiliki makna ganda. Jika makna kalimat ini bisa dua makna, yang satu maknanya buruk dan satu maknanya baik, maka Islam melarang menggunakan bahasa ini. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang yang beriman, janganlah engkau katakan kepada Rasulullah ra'ina. Walakin zurna wasma'u, tapi katakanlah unzurna wasma'u, tunggulah kami dan dengarlah. Ya, tunggulah kami dan dengarlah. Kalimat ini sebenarnya nggak ada masalah dikatakan kepada Rasulullah. Ra'ina dalam maksud adalah perhatikan, tunggulah dan perhatikan. Tunggulah dan perhatikan. Tapi ra'ina itu ada dua makna ikhwah. Ra'ina artinya perhatikan kami. Ra'ina dalam artian pengembala kami, budak kami, hamba sahaya kami. Baik. Kalimat ra'ina ini digunakan oleh orang-orang Yahudi untuk memanggil Rasulullah SAW, tapi makna yang dia maksud adalah budak ataupun pengembala. Ya Muhammad ra'ina, gitu. Ya Muhammad ra'ina. Kalau kaum muslimin menggunakan kalimat itu bukan maksudnya untuk menghina, tapi memang maknanya adalah perhatikan kami. Tapi orang Yahudi menggunakan kalimat itu untuk menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Wahai orang beriman, jangan kamu katakan ra'ina, karena dua makna. Tukar makna ra'ina, jangan katakan ra'ina, tapi walakin zurna wasma'u, ya, faqulun zurna wasma'u, tapi katakan unzurna, perhatikan, wasma'u, dan perhatikan dan dengarlah kami. Demikian ikhwah. Karena memang orang Yahudi ini paling pintar masalah plesetan. Sebagaimana yang pernah dia ucapkan kepada Rasulullah ketika mengucapkan salam. Apa katanya? Assalamu alaik, assam, dikit aja kan. Kaum muslimin ketika mereka bertemu sama mereka mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Orang Yahudi ini, si kafir Yahudi ini ikhwah, dihilangkannya lamnya. Jadi assalamualaikum ya Muhammad. Assalamualaikum. Ini assam apa salam? Gitu kan. Jadi diplesetkannya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Seharusnya dia mengucapkan assalam, dia hilangkan lamnya assalamualaikum. Assalamualaikum ya Muhammad. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menjawab waalaikum. Dan Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan jawaban yang lebih parah. Aisyah mengatakan alaikassam wa la'natullah wa 'adzabuh, kamu yang celaka, laknat Allah dan diazab Allah kalian. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasulullah, tidak usah seperti itu wahai Aisyah. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Anda enggak dengar apa yang mereka katakan? Bukan salam, tapi assam. Kata Rasulullah, dengar, ya dengar. Namun aku katakan waalaikum. Begitulah ikhwah. Itu pinternya orang Yahudi, tukang meleset-melesetkan perkataan. Makanya kebiasaan ini tertular sampai kaum muslimin sekarang, suka plesetan-plesetan. Ya, suka plesetan-plesetan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, karena Islam itu memang selalu menggunakan bahasa yang tepat, jika memang ada satu bahasa yang memiliki dua makna, yang mana baik dan mana buruk, maka dia akan gunakan, maka makna bahasa ini enggak digunakan. Dicari bahasa yang memang
memiliki makna yang baik, tidak ada kemungkinan makna yang buruk. Demikian ikhwah. Ini fungsinya apa ikhwah? Di antara fungsinya adalah agar tidak menimbulkan buruk sangka di antara sama kaum muslimin. Memang kita dilarang untuk berburuk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Wahai orang beriman, jauhkanlah kalian banyak berburuk sangka, karena buruk sangka itu, sebagian buruk sangka itu dosa. Tetapi ikhwah, kita juga dilarang untuk berkata yang menimbulkan buruk sangka orang. Ya, perbuatan sesuatu yang mencurigakan itu dilarang dalam Islam. Ya, dilarang dalam Islam. Seperti yang pernah dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau itikaf, kemudian beliau dikunjungi oleh istri beliau Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Setelah selesai menjenguk Rasulullah mengantarnya ke pintu masjid, karena yang itikaf kan nggak boleh keluar masjid. Di saat itu lewatlah dua orang sahabat, dan ketika mereka melihat Rasulullah bersama seorang wanita, dua orang sahabat ini mempercepat langkahnya. Kata Rasulullah, ala rislikuma, tenang kalian, berhenti. Lantas beliau katakan, inna Safiyah, ini Safiyah istriku. Ini Safiyah istriku. Apa kata mereka? Subhanallah. Artinya kan memang tadinya ada sesuatu yang mereka sangka. Dan Rasulullah bisa perhatikan itu, bisa mengetahui itu, ya, bisa memprediksi hal itu. Lantas Rasulullah katakan, inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu mengalir di aliran darah kita. Kita tuh mudah sekali berburuk sangka sebenarnya. Mudah berburuk sangka, mudah berbuat dosa, dan mudah digoda oleh syaitan. Ya, mudah digoda oleh syaitan. Makanya kita tidak boleh berburuk sangka, dan juga kita tidak boleh membuat orang lain dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan apapun yang bisa menimbulkan seorang itu untuk berburuk sangka. Karena syaitan itu sangat mudah menggoda seorang untuk berburuk sangka. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah juga katakan, wa qul li ibadi yaqulu alladhi ihsan. Katakan ya Muhammad kepada hambaku agar dia mengatakan yang baik. Inna syaitana yanzaghu bainahum. Sungguhnya syaitan itu mudah untuk membuat kalian itu saling bermusuhan. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Oleh karena itu dalam masalah ini, apabila sesuatu itu memang haknya Allah Subhanahu wa taala, sebaiknya ya seperti yang tadi itu, alhamdulillah Allah yang menyembuhkan melalui perantara obat ini, itu akan lebih safe dia. Ya, itu akan lebih ihtiyat kata orang Arab. Lebih ihtiyat, lebih terjaga. Walaupun ketika dia katakan sembuhnya saya makan obat ini, kan bagaimanapun ikhwah, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang itu disertai dengan niat, masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya memang obat ini yang menyembuhkan dia, syirik dia, musyrik. Karena obat itu nggak akan bisa menyembuhkan ya tanpa kasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia mengucapkan obat ini menyembuhkan saya, maksudnya adalah perantara obat ini saya disembuhkan, maka itu satu hal yang dibolehkan. Demikian ikhwah. Namun akan lebih baik lagi kita sebutkan yang menyembuhkan saya Allah, ya Allah yang menyembuhkan saya melalui perantara obat ini. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Itu akan lebih aman dia. Baik, kembali kepada bintang tadi. Apabila dia meyakini bintang itu yang menyebabkan turunnya hujan, maka dibolehkan. Tapi itu pun kalau memang sebabnya ada. Itu pun jika memang sebabnya ada. Seperti yang pernah kita bahas terkait dengan keberkahan, ikhwah, ya. Keberkahan itu kan ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kita tetapkan dengan adanya dalil. Ya. Kita tetapkan dengan adanya dalil. Tanpa dalil tidak bisa dikatakan ditetapkan. Demikian juga keistimewaan sesuatu, satu benda yang istimewa itu bisa ditetapkan dengan dalil. Yang kedua bisa ditetapkan dengan akal. Bisa ditetapkan dengan akal. Misalnya nih, jahe misalnya, ya. Kalau kita katakan jahe misalnya bisa mengobati apa? Batuk, ya. Jahe pakai kecap manis sampai kecap asin. Merek apa? Terserah. Oke, terserah. Atau taruh madu katanya dan seterusnya lah, ikhwah. Jika memang itu bisa
bisa dibuktikan secara ilmiah, nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Terus kalau kita katakan jahe ini adalah pohon yang berkah, itu perlu dalil. Karena berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwah, kalau kita mengatakan sebab turunnya hujan itu karena bintang, maka itu perlu apa? Perlu pendataan, perlu dalil, perlu data. Perlu data. Demikian ikhwah. Jika memang benar dia itu sebab turunnya hujan, maksudnya tentu setelah kehendak Allah, maka tidak ada masalah. Seperti ikhwah, mereka yang bekerja di Badan Meteorologi dan Geofisika, mereka kan bekerja dalam masalah ini, memperhatikan bagaimana seluk-beluk cuaca, sehingga mereka bisa memperkirakan dengan adanya angin ini dan angin ini, maka dia nanti akan muncul menyebabkan adanya satu gumpalan awan dan ini akan menyebabkan hujan. Itu data analisa yang mereka analisa, hasil analisa pergerakan alam ini, kebiasaannya. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Seperti ini, seperti saya kalau sudah agak lemas-lemas segini biasanya mau demam. Nah gitu. Biasanya mau demam. Apa kita katakan, antum meramal nih, musyrik. Dari mana antum tahu kalau antum mau demam? Itu kan masalah yang akan datang. Demikian. Itu enggak termasuk ikhwah. Kenapa? Kita melihat ada tanda-tandanya. Seperti misalnya hari ini mendung. Wah, ini bakal turun hujan ini. Bakal turun hujan. Memang mendung, ya. Mendung. Ternyata enggak turun hujan. Tapi ketika kita katakan mendung begini biasa turun hujan, itu enggak ada masalah. Itu bukan tukang ramal. Karena memang biasanya mendung turun hujan. Walaupun ada enggak hujan di saat yang panas? Ada. Hujan panas namanya. Walaupun kita enggak tahu, enggak bisa dibuktikan apakah hujan panas itu yang membuat orang demam katanya. Karena dulu kan gitu mak kita, jangan mandi hujan panas loh. Kenapa? Bisa demam. Kalau mandi hujan yang lebat. Nah, demikian ikhwah. Ya, itu juga enggak bisa dibuktikan secara ilmiah kalau mandi hujan panas namanya. Hujan panas itu bisa menyebabkan demam. Tapi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mendung itu merupakan salah satu ciri akan turunnya hujan. Begitu mendung tebal, kemudian banyak angin yang kencang datang. Ah, itu biasanya nggak jadi hujan, gitu dia. Ini biasanya nggak jadi hujan. Kenapa? Awannya dibawa kemana begitu? Itu namanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu data-data ilmiah yang bisa kita jadikan sebagai data. Bahwasanya punya kesimpulan itu walaupun toh juga tidak bisa dipastikan. Demikian ikhwah. Jadi kalau dikatakan bulan No, bintang No itu penyebab turunnya hujan, itu perlu data. Ya. Dan tidak ada hubungan sama sekali antara hujan dengan adanya bintang No, sama sekali. Kalau diteliti tidak ada hubungan antara munculnya bintang No ini dengan turunnya hujan. Jadi khurafat jadinya ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Karena nggak bisa dibuktikan. Ini sama seperti ini ikhwah. At-tatayyur. Nah, itu mirip dia. Mirip tatayyur. Ya, at-tatayyur itu syirik. Ya, at-tatayyur syirik. Anggapan akan mendatangkan sial atau anggapan akan mendatangkan keberuntungan. Sebenarnya ikhwah, kalau anggapan itu memang bisa dibuktikan sebagai data ilmiah, bisa dibuktikan dapat mendatangkan keberuntungan, gak ada masalah dan masuk logika. Seperti yang pernah saya berikan contoh, yaitu boneka yang di pinggir jalan begini-gini nih, sampai hitam tuh tangannya kan, karena gini aja yang bergerak, karena dia ada hembusan, ada blower di bawahnya. Nah, ini apakah ini bisa melariskan dagangan? Kita katakan itu salah satu penyebab, hanya untuk menarik perhatian orang supaya datang ke bengkel dia gini-gini. Dibandingkan dia kalau tidak dibuat itu. Atau dibuatnya pamflet di pinggir jalan, misalnya pamflet di sini ada bengkel murah, misalnya begitu, menarik perhatian orang sehingga mencoba ke sana. Tapi apakah memang karena itu dia laris? Belum tentu. Demikian ikhwah. Karena berapa banyak pamflet pinggir jalan, toh orang nggak datang ke situ. Demikian. Tapi itu hanya penyebab dan itu sebab itu bisa masuk akal. Ya, makanya seperti misalnya para pedagang menunjuk salah seorang untuk menjadi brand ambasadornya misalnya ya, brand ambasadornya yang mengiklankan produk-produknya, demikian ikhwah, ya nggak ada masalah ya.
Kalau memang itu bisa ada korelasinya dengan akal, memang bisa dibuktikan walaupun tidak bisa dipastikan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi mengenai nau' tadi itu ya, nau' tadi itu jika memang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dia penyebab turunnya hujan, maka nanti dikhawatirkan jatuh kepada minimal tatayur. Karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya, dia hanya bisa dua caranya. Pertama ada dalilnya, walaupun nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, kita wajib untuk mengimaninya. Yang kedua yaitu bisa dibuktikan secara ilmiah. Secara ilmiah ya, secara ilmu pengetahuan bahwasanya dia bisa dibuktikan. Adapun yang nggak bisa, tapi kalau ada dalilnya maka kita sami'na wa kita amanna, kita beriman kepada apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwah. Ada makna ketiga. Apa itu? Yaitu mutirna bin nau'. Kita turunnya hujan di saat terbitnya bintang nau'. Kalau ini nggak masalah. Kalau ini tidak masalah. Sama seperti kita. Kalau dahulu kan kecil-kecil waktu kita kecil kita meyakini biasanya nih kalau sudah ber harus banyak ember. Artinya musim hujan. Dari mulai apa itu? September, Oktober, November, Desember. Dari SD itu kita katakan begitu. Wah, harus dia ber karena ada ember. Padahal September, Oktober, November, bernya itu kan sama sekali nggak ada hubungan dengan ember kan? Ada hubungan dengan ember? Nggak ada hubungan dengan ember. Ini kan nama-nama yang dibuat oleh orang Romawi, yang pada dasarnya juga nama-nama dewa. Jadi ikhwah, tapi kita di Indonesia mengatakan yang kalau anak-anak dulu ya lebih mudah, ya ini musim hujan nih ber karena harus banyak ember, kaitannya dengan ember. Tapi lama kelamaan nggak ada hubungannya juga. Udah ember juga, ada hujan juga. Demikian ikhwah. Ya sudah September ternyata ada juga persempat ikhwah. Dari mulai September sampai November itu musim panas malahan. Demikian ikhwah. Jadi kalau kita katakan biasanya nih kalau sudah September, Oktober ini biasanya banyak musim hujan. Demikian ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kalau biasanya tidak ada masalah karena kita melihat kebiasaan alam tersebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau musim durian kapan itu? Bulan berapa? Bulan 8. Durian mana itu? Bulan 8 ya? Udah lewat berarti. Tapi 8 kemarin sepi dari durian. Demikian ikhwah, terserahlah kapan musim duriannya. Tapi begitulah ya orang-orang melihat adanya musim-musim pada bulan-bulan tertentu. Itulah ikhwah azallahu iyyakum. Jadi itulah terkait dengan masalah mutirna bin nau'. Kalau dia meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan, itu syirik besar. Ya, itu syirik besar. Kalau dia meyakini itu sebab, kita lihat bisa nggak dibuktikan secara ilmiah bahwasanya memang bintang itu merupakan sebab, seperti awan, ya, awan membawa hujan itu kan sebab. Demikian. Yang ketiga, kalau maksudnya adalah turun hujan itu dikarenakan waktu terbitnya bintang, nggak ada masalah. Jadi yang ketiga ini nggak ada masalah. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil pertama dalam soal Waqiah ayat 82, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian membalas rezeki yang telah dikaruniakan kepada kamu dengan mendustakannya. Sebagaimana yang dikatakan Ali bin Abi Thalib bahwa Nabi semua bersabda, syukrakum taquluna mutirna bin nau'in kadza wa kadza wa bin najmi kadza wa kadza. Yakni kalian malah mewujudkan syukur kalian dengan mengatakan kami diberi hujan karena bintang ini dan bintang itu. Ya. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, kalian diberi rezeki oleh Allah tapi malah kalian membalasnya dengan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalian hujan tapi malah kalian katakan yang menghujani kalian adalah bintang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kalian kesehatan tapi malah kalian mengatakan yang menyehatkan kalian adalah, yang membuat kalian sehat adalah dokter. Allah yang memberikan kalian anak tapi yang kalian mengatakan bahwasanya itu dikarenakan suaminya tokcer.
Demikian ikhwah. Padahal banyak suami tokcer tapi nggak punya anak. Ya, ada sepasang suami istri yang saya ketahui belum punya anak, tapi setelah diperiksa nggak ada masalah dua-dua. Tidak ada masalah dua-dua. Demikian. Terus kenapa nggak bisa punya anak? Allahu a'lam, nggak tahu. Dokter pun nggak tahu kenapa. Yang dia spermatozonya bagus, yang ini ovumnya bagus, tapi nggak bisa punya. Allahu a'lam. Ada yang sudah sekian tahun nggak punya anak, pisah mereka. Yang ini nikah dengan yang ini nikah dengan yang ini, dua-dua punya anak. Yang salah siapa jadinya? Demikian ikhwah. Kita nggak tahu, itulah dia. Jadi nggak bisa juga dikatakan, wah punya anak, udah hamil istrinya, tokcer juga antum ya, masih seminggu, udah 6 bulan, berarti masalah itu. Terlalu tokcer kalau itu. Kalau itu tokcer. Demikian ikhwah. Jadi itu merupakan salah satu perkara yang kalau niatnya memang karena Allah tapi mempersingkat ucapan, nggak ada masalah lah. Tapi akan sebaiknya kita katakan bahwasanya itu merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Masalah tokcer nggak tokcer itu kan sebenarnya ya sebab-sebab saja. Demikian ikhwah. Ada orang yang nggak tokcer kali jadi, ya kan? Kesenggol jadi. Ada yang senggol nggak jadi. Nah, demikian ikhwah. Ya begitulah di ikhwah. Ya, itu semua ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sukses. Diwawancari, gimana Pak? Kenapa Bapak bisa jadi sukses seperti ini? Ini dikarenakan kegigihan saya, kerja keras saya. Itu Qarun yang seperti itu. Ketika dia dikatakan supaya dia beriman kepada Allah karena Allah telah memberikan dia rezeki yang melimpah ruah, dia katakan qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan sungguhnya aku seperti ini dikarenakan ilmu yang ada pada diriku. Jadi dia menganggap bahwasanya dia bisa seperti itu kekayaannya melimpah ruah, ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kepiawaiannya dalam berdagang. Sehingga dia banyak keuntungan, kepintaran dia dalam berdagang. Nah, ini Qarun ikhwah. Qarun zaman sekarang itu banyak. Ya, Qarun zaman sekarang itu banyak. Dia lupa kalau Allah Subhanahu wa taala yang pertama yang membuat dia menjadi melapangkan rezekinya. Sukses, kerja keras ikhwah. Ratusan orang kerja keras tapi tak sukses seperti dia. Banting tulang, banyak orang sudah banting tulang yang sudah retak-retak pun tulangnya, tapi tak juga sukses. Demikian ikhwah. Ya jadi sebenarnya siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala penyebab pertama. Ada orang yang santai-santai sukses saja dia. Demikian ikhwah. Dagangnya dia seperti ya enjoy gitu, dagangnya enjoy, santai, tapi banyak pelanggan dia. Jualannya hanya di rumah online, banyak yang pesan. Yang satu keliling, mencirim di obok-oboknya nggak juga jualan. Demikian, nggak juga laku. Memperbesar lagi sampai ke Kutalim Baru, sampai ke apa sana, ke Daur Arafah sana. Nggak ada juga yang laku. Ini kemana? Kawan cuman gini, laku. Demikian. Jadi gimana ikhwah? Ya sebenarnya semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi ketika kita mendapatkan sesuatu maka kita katakan bahwasanya itu merupakan karunia, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua baru ya, itu merupakan sunnatullahnya. Kita itu kalau ingin mendapatkan sesuatu, sunnatullahnya kita harus berupaya. Dan Allah Subhanahu wa taala hanya menyuruh kita berusaha dan berupaya maksimal, hasil itu bukan urusan kita. Ya, hasil bukan urusan kita. Seorang ingin mendapatkan rezeki, ya dia harus berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Namun hasilnya, berapa hasilnya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Demikian. Antum seorang yang sudah merasa berusia tapi kok enggak juga dapat jodoh. Seorang laki-laki yang sudah lama tak laku-laku, yang akhirnya luka-luka, yang telah banyak liku-liku. Jadi kok enggak juga, padahal dibilang ganteng, dibilang ini juga paten lah pokoknya, ekonomi mantap, tapi kok enggak juga dapat rezekinya. Demikian ikhwah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang ini kawan ini dibilang ganteng juga enggak, dibilang elek ya tepat. Demikian, tapi kok laku cepat gitu dapat jodohnya. Ah, demikian ikhwah. Itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kita hanya sebagai penyebab, kita hanya sebagai pengusaha. Hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, ketika Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum
tukadzibun. Kami yang memberi kalian rezeki, tapi malah kalian kufur kepada kami. Bukan malah kalian itu bersyukur kepada kami. Ya, seharusnya kalian itu bersyukur kepada kami. Yang pertama sekali yang kalian lakukan dengan nikmat-nikmat itu adalah kalian bersyukur kepada kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan marah bersyukurnya kepada yang lain. Bersyukurnya dia malah mengutamakan kekuatan dia, kehebatan dia dan seterusnya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam, dan ini termasuk juga kufur nikmat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Taib, wa fi riwayatin Abu Malik Al-Asy'ari, dalam riwayat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Ada 4 perkara dalam umatku. Ini perkara-perkara jahiliyah. Jahiliyah ini ikhwah zaman sebelum datangnya Islam. Dikatakan jahiliyah yaitu dikarenakan kejahilan pada waktu itu. Kejahilan terhadap akidah yang benar. Ya, karena waktu itu umat manusia masih menyembah berhala, masih sangat jahil. Maka dikatakanlah dia zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Sekarang apakah dikatakan zaman jahiliyah ikhwah? Sekarang nggak bisa dikatakan zaman jahiliyah. Karena Islam sudah berkembang, dakwah sudah di mana-mana. Sekarang nggak boleh dikatakan zaman jahiliyah. Tetapi masih ada perkara jahiliyah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal mereka sudah melewati masa jahiliyah. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada 4 perkara jahiliyah yang sampai sekarang kaum muslimin lakukan. Masih dilakukan padahal dia sudah masuk Islam. Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Mereka yang bangga dengan ahsab. Bangga dengan ahsab. Ahsab itu ikhwah nasab. Biasanya bangga dengan nasab ini bisa dikatakan keluarga. Bangga. Keluarga kami begini. Kami keluarga kami alhamdulillah termasuk kami keturunan pahlawan. Pahlawan misalnya Singamangaraja misalnya. Ya, saya keturunan yang ke-7. Makanya miskin, yang ke-6 masih kaya dia katanya. Yang ke-7 harus miskin, misalnya begitu. Dia bangga, keluarga kami begini. Jadi sangat membangga-banggakan keluarganya, yang penyebabnya akhirnya dia menganggap remeh keluarga yang lain. Demikian ikhwah. Yang kedua maknanya fakhrul fil ahsab, yaitu membangga-banggakan suku. Itu dia, membangga-banggakan suku. Oh, kalau ke suku kami paten kali lah pokoknya. Bagus. Kalau suku ini seperti orang Yahudi ikhwah. Orang Yahudi itu selalu meyakini bahwasanya mereka itu adalah yang paling afdol, yang paling bagus di muka bumi ini. Makanya di dalam buku-buku mereka itu mereka ada hal-hal yang diharamkan yang mereka nggak dibolehkan. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang yang bukan Yahudi itu masih boleh. Perzinahan misalnya, kalau di antara mereka nggak boleh, tapi dilakukan oleh luar Yahudi boleh. Mencuri misalnya, kalau di antara orang Yahudi nggak boleh, tapi kalau dilakukan ke orang yang luar Yahudi itu boleh. Demikian ikhwah, karena dianggap selain orang Yahudi itu merupakan mereka yang berkhidmat dengan orang Yahudi. Jadi urusan-urusan orang Yahudi ini masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin, menganggap hina suku lain. Padahal ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, sukunya Rasulullah adalah suku yang paling bagus kan, suku Quraisy. Tapi yang paling musuh dengan Rasulullah dari suku mana? Suku Quraisy. Abu Lahab, Abu Jahal, itu suku Quraisy. Gak ada orang Minang waktu itu memusuhi Rasulullah SAW. Gak ada juga orang Jawa. Suku Quraisy yang memusuhi. Demikian ikhwah. Sampai ketika perang Badar itu kan Abu Lahab mati, mulai dicampakkan ke dalam Bi'rul Badar, satu sumur yang ada di Badar, dicampakkan di sana. Rasulullah berkata kepada mayat-mayat ini, Inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ad rabbukum haqqan. Kami telah menemukan apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Apakah kalian sono sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Itu pertanyaan tapi menghinakan. Itulah ikhwah orang Quraisy. Bahkan paman Rasulullah SAW sendiri, Abu Lahab, itu kan paman beliau ikhwah. Paman beliau, saudara seibunya ayah beliau.
Kalau Abu Thalib itu saudara paman kandung. Ayah Rasulullah dengan Abu Thalib itu saudara seayah seibu. Tapi kalau dengan Abu Lahab, ya dengan Abu Lahab, dengan Hamzah, dengan Abbas itu satu ayah tapi lain ibu. Satu ayah lain ibu. Karena dahulu itu sangat boleh dikatakan tak ada laki-laki itu yang beristri satu itu nggak ada. Ya, hampir seluruhnya beristri lebih daripada satu. Kalau sekarang ya kebalikannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi ketika dia membangga-banggakan sukunya dan meremehkan suku lain, ini termasuk al-fakhru fil ahsab, termasuk salah satu perkara jahiliyah yang belum ditinggalkan oleh kaum muslimin. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan ini biasanya akan kentara ketika mencari jodoh. Cari jodoh. Kalau seorang laki-laki mencari jodoh, Ustadz saya mau cari akhwat untuk calon suami, calon istri. Kriterianya apa? Sukunya apa? Satu aja kriterianya. Jangan dia orang Padang katanya. Itu serius sih, orang Padang. Dia nggak tahu saya orang Padang. Mintain dengan saya. Kan mau ketumbuk kan. Kalau yang perempuan cari yang laki-laki, ikhwan. Syarat suku satu, jangan orang Aceh. Nggak tahu sebabnya, apakah dikarenakan katanya suka kawin, yang bahasanya juga kadang-kadang orang Padang juga tertuduh suka kawin laki-lakinya, nggak tahu lah, apakah tuduhan lah, ya tuduhan. Kalau suku lain mengatakan orang Padang itu bedangki katanya, pelit, ya kan. Pokoknya udahlah. Kalau yang orang Aceh lain lagi. Jadi saling menghina suku bangsa ini jelas nggak bagus. Ini termasuk perbuatan jahiliyah. Tidak ada satupun yang di sana, di satu suku itu semua bagus. Dan tidak ada satu suku pun satu suku itu buruk semua, nggak ada. Tetap di sana ada yang baik, pasti ada yang buruk juga. Demikian ikhwah. Suku Quraisy saja tempat lahirnya Rasulullah SAW. Dari suku itu Rasulullah terlahir. Ada yang buruk dan ada yang baik. Orang yang paling mulia muncul di situ, orang yang paling tak mulia muncul di situ juga. Yang memusuhi Rasulullah SAW. Jadi kalau ada kita yang yang masih menganggap ada suku tertentu yang tak baik, sukukulah suku yang lebih baik, sukuku lebih baik daripada suku dia, ikhwah, itu satu hal yang keliru. Masih ada nggak sekarang seperti ini? Dan ikhwah, seperti saya katakan, ketika mencari jodoh itu kentara sekali. Ustadz, pokoknya saya boleh apa saja, nggak ada masalah kriterianya, tapi jangan yang bermarga. Ada yang begitu, ikhwah. Jangan yang bermarga. Saya pernah tanya, kenapa? Iya, kami trauma dengan yang marga-marga ini. Soalnya yang bermarga itu rusak semua. Kan banyak marga-marga yang bagus-bagus kan? Ada sini yang bermarga? Nggak ada bermarga di sini. Nggak ngaku. Kita nggak sedang memvonis. Demikian ikhwah. Ya, jadi itu dia. Ya mungkin ada trauma khusus, trauma tertentu. Ya kalau seandainya menantunya bermarga nggak bagus, janganlah semua digeneralisir. Demikian. Qadarullah Anda dapat marganya nggak bagus, gitu kira-kira. Yang bermarga dan tak bagus. Marga seperti ini. Kita ini Zubair Libransah Nasution. Betapa baiknya dia, masya Allah. Sahabat tak bisa ya. Demikian ikhwah. Jadi mengatakan marga ini nggak bagus, suku ini nggak bagus, itu termasuk perkara jahiliyah. Ya, perkara jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Yang kedua ikhwah yaitu at-ta'nu fil ansab. At-ta'nu fil ansab yaitu mencela nasab. Mencela nasab itu diantaranya adalah meragukan nasab seseorang. Meragukan nasab seseorang itu maksud mencela nasab. Ini anak ini kok lain dengan bapaknya. Mamanya putih, bapaknya putih. Ini kok hitam sendiri? Ini jangan-jangan anak selingkuhan. Itu berarti ikhwah termasuk mencela nasab. Ya, mencela nasab. Ada seorang sahabat yang dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anak aku warnanya segini. Artinya dia meragukan, betul ini ada dia. Rasulullah mengatakan, apakah kamu punya unta? Ada. Terus, adakah kamu melihat unta yang hitam atau kuning lahirnya dari berbeda warna? Demikian ada. Ya begitu juga. Mungkin anakmu ini, mungkin ada kakek-kakeknya
yang hitam, ya. Dan dia nih mau keturunan, datang muncul lagi gennya itu pada anakmu. Jadi nggak boleh dituduh, ya. Tidak boleh dituduh seperti itu. Karena bisa saja muncul seperti itu. Misalnya antum punya anak, kok yang ini keribu, kita nggak keribu, istri nggak keribu, kakak kita keribu. Ini kok keribu sendiri nih, sudah keribu, hitam lagi. Ini jangan-jangan. Akhirnya yang dicurigai siapa sebenarnya? Istri. Ini ta'nu fil ansab namanya, termasuk mencela nasab. Maka nggak dibolehkan. Kalau seperti itu terjadi dan dia terang-terangan menuduh dan itu diangkat ke hakim, dia dicambuk 80 kali. Karena telah menuduh istrinya berzina, maka nggak boleh. Ya, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya memergoki istri saya berzina? Ku cambuk 80 kali, kata Rasulullah. Kamu datangkan saksi, kalau nggak cambuk 80 kali. Ya Rasulullah, apakah ketika seorang suami melihat istrinya seperti itu lantas dia cari-cari orang 3 orang lagi untuk menyaksikan? Ya sudah selesailah ceritanya. Demikian. Rasulullah diam, tidak berkomentar hingga akhirnya turunlah ayat li'an. Ayat li'an, saling melaknat. Itu ikhwah. Ya, jadi tidak boleh ya mencela nasab. Termasuk mencela nasab itu juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dia menisbatkan dirinya kepada yang bukan ayahnya. Atau seorang ayah menisbatkan diri kepada yang bukan anaknya, seperti anak angkat. Itu termasuk mencela nasab. Tidak boleh. Atau seorang yang menganggap dirinya termasuk di satu kaum padahal dia tidak termasuk kaum tersebut. Misalnya dia orang Batak, dia katakan dia orang Minang. Atau orang Jawa. Atau orang Jawa, dia katakan dia orang Batak misalnya. Nggak boleh dalam Islam. Ya, nggak boleh. Suku bangsa itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada seorang pun yang bisa memilih. Ya kalau kita mau milih, dari mana kita lahir? Coba ya, kalau antum disuruh pilih, antum maunya lahir dari apa? Suku apa? Quraisy. Kemudian orang tuanya bagaimana? Hah? Orang tuanya bagaimana? Kalau orang tua yang soleh, yang alim, yang kaya gimana? Hah? Enggak. Kayak enggak mau saya. Coba ikhwah, kalau kita memilih suku Quraisy, oke. Orang tua kita mau yang gimana? Kriterianya yang kita mau pilih. Yang soleh, apalagi? Kaya raya, apalagi? Hah? Ganteng. Ya betul itu. Masa tuh pilih yang nggak ganteng? Yang ganteng, apalagi? Hah? Hah? Ya orang terhormat. Demikian nih kok. Pasti kita pilih-pilih. Tapi sayangnya dia pilih dapat yang dari yang ya ala kadarnya. Nasib dia lah, gimana lagi. Demikian nih, kita nggak bisa memilih. Termasuk suku. Makanya waja'alnakum su'uba wa qabaila ta'arafu, kami jadikan kalian suku bangsa dan bersuku dan bangsa-bangsa untuk saling mengenal. Jadi tidak boleh. Masing-masing kita harus pertahankan suku bangsanya. Artinya mengakui saya itu orang Minang, saya orang Jawa, saya orang Batak, suku saya ini, marga saya ini. Itu nggak ada masalah dalam Islam. Walaupun mayoritas di marga itu adalah marga Kristen, nggak ada masalah. Salah dia. Dia jadi Kristen, salah dia. Yang Muslim ya Muslim. Marga yang banyak Yang Kristennya apa? Simanjunta? Apa lagi? Simorangkir? Simarmata? Siapa lagi? Sibabura? Simamor, iya. Itu masih banyak Nasrani. Gak ada masalah, kenapa? Gak ada marganya khusus. Silalahi, Sisingamangaraja, itu apa? Termasuk marga. Sinambela, Singapura. Itulah ikhwah. Ya, jadi harus kita katakan sebenarnya jangan malu-malu. Saya fulan. Itu. Karena itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Itulah kita lanjutkan lagi. Ada yang mau bertanya silakan. Fadhol. Atau di 0813 600 61. Fadhol. Ada? Ya. Kalau orang kafir masuk Islam kan dosanya?
Dihapus, digantikan dengan yang kebaikan. Enggak. Yang muslim ke muslim tidak. Ya. Yang dosanya dihapus, ya. Kalau dia hijrah, dia tobat dari dosanya yang mana, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Allahu a'lam. Tapi kalau dia dari kafir ke muslim, kebaikan dia akan dihitung kembali, karena kalau dia meninggal kafir, maka kebaikannya tak akan dihitung. Tapi kalau dia masuk Islam, maka kebaikan dia hitung dan keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Ya. Betul. Apakah ada dalam ukuran kayak anak tadi ketika diskusi sama beberapa teman, ternyata mereka tuh banyak belum ngerti takdir. Ketika mereka dengar takdir, mereka baru dengar. Ikhwah, untuk sekarang ini tidak bisa, karena dia harus belajar. Kecuali dia berada di suatu tempat yang tidak mendengar apa itu takdir, apa itu Islam, bolehlah. Tapi sekarang ini nggak bisa. Misalnya kalau ada yang mengatakan, saya nggak tahu, saya baru tahu kalau sholat zuhur itu wajib. Mungkin nggak? Mungkin nggak gitu? Ya mungkin, katakan mungkin. Loh, kita katakan, loh kamu kenapa nggak tahu? Berarti kamu lalai, nggak belajar. Itu ikhwan, nggak bisa kita katakan, oh saya nggak tahu. Nggak tahu Anda itu kenapa? Karena salah satu kekufuran, ada yang sebenarnya kufur i'rad. Kufur i'rad ini orang yang nggak mau tahu dengan agamanya. Jadi macam kalau dia tinggal di Medan, nggak bisa uzur. Kenapa? Kenapa Anda nggak belajar? Dari SD sudah dikatakan rukun iman itu ada sekian, ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, kepada para nabi, dan terakhir itu beriman dengan takdir baik, takdir buruk. Kenapa Anda nggak belajar? Demikian. Kenapa Anda nggak tahu? Itu nggak bisa, ikhwan. Ya sama seperti dia nggak tahu bagaimana cara mandi junub. Loh, kalau bisa nggak tahu, kenapa Anda nggak belajar? Begitu banyaknya kajian-kajian, Anda bisa lihat di YouTube juga bisa bagaimana cara mandi junub. Kenapa kok tiba-tiba Anda katakan Anda nggak bisa? Nggak ada uzur sekarang, ikhwan. Ya, nggak ada uzurnya. Karena masalahnya adalah masalah kelalaian. Beda hal-hal yang memang rumit, hal-hal yang rumit. Misalnya masalah-masalah masalah-masalah detail daripada sholat tahajud itu sebenarnya berapa rakaat, sholat tarawih berapa rakaat, 11 apa 23, itu kan memang ada khilafiyah di situ masalah. Ya itu nggak ada masalah, memang masalah-masalah rumit. Ketika baca Al-Fatihah, kita di belakang imam yang jahar, kita baca apa enggak sih? Itu kan masalah-masalah rumit yang perlu pembahasan. Tapi zuhur, nggak tahu dia kalau zuhur itu wajib. Ini nggak bisa ya, kecuali tinggal dia di hutan belantara sana, yang nggak pernah mendengar yang namanya sholat zuhur. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Jadi kalau ketidaktahuannya dikarenakan kemalasan yang menuntut ilmu, maka nggak ada uzur. Tapi kalau ketidaktahuannya dikarenakan yang betul-betul karena tidak tahu, dia sudah menuntut ilmu, sudah belajar, tapi ini dia nggak tahu misalnya, insya Allah Allah maafkan. Ya, insya Allah Allah maafkan. Karena kalau seperti itu ya semua orang akan mengatakan begitu. Saya nggak tahu. Ada yang mengatakan, kamu kenapa nggak pakai jilbab? Jilbab itu kan wajib. Wajib ya? Nggak tahu lah saya. Selama ini saya nggak tahu. Saya kira orang-orang pakai jilbab itu hanya untuk menghalangi panas. Nggak tahu saya. Demikian. Nggak bisa seperti itu. Dia harus belajar. Demikian ikhwah. Kalau ketidaktahuannya karena dia malas belajar, dia kena hukum. Makanya ikhwah, saya selalu katakan bahwasanya orang yang tahu satu hukum, dia tahu itu hukumnya itu haram, kemudian dia langgar, kan berdosa dia. Jika ada orang yang mengatakan, aduh saya nggak usah belajar lah, nanti kalau saya tahu, nanti saya ada hukum. Akhirnya dia nggak belajar. Dia berdosa dia karena nggak belajar itu lebih besar ketimbang dosa orang yang tahu tapi dilanggar. Ngerti maksudnya kan? Jadi dia ini kalau dia nggak tahu, maka dilanggarnya, karena nggak tahu hukumnya. Udah. Kenapa dia nggak tahu? Karena nggak belajar. Dosa dia karena nggak belajar dibandingkan dosa orang yang belajar tahu tapi dilanggar, lebih besar dosa yang ini. Dosa orang yang mau belajar.
Demikian ikhwah. Adapun dosa orang yang tahu kemudian dilanggar, ya mungkin dikarenakan syahwatnya segala macam, suatu hari dia akan tinggalkan itu ikhwah. Dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, sudah nazar berkali-kali selalu ditolak. Apakah itu bertanda dari Allah kalau seorang itu belum mampu untuk berpoligami? Belum tentu juga. Ya mungkin ada faktor yang lain. Ada faktor yang lain. Ya, kita nggak tahu apa rahasia Allah Subhanahu wa taala di sana. Ya, yang penting bagi antum kalau memang merasa sudah siap berpoligami, kemudian apalagi sudah mendapat dukungan istri misalnya, tapi siap berpoligami, dapat dukungan istri tapi ditolak berkali-kali. Itu bagaimana? Ya, kita kan hanya usaha, hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Mana tahu di sana mana tahu belum saatnya untuk bertemu dengan wanita yang kedua. Jangan-jangan Allah siapkan seorang janda kaya raya punya kapal tanker dan supermarket 3. Tapi mungkin hanya belum berjumpa. Jangan-jangan jumpanya di daerah Kuala sana. Demikian ikhwah. Ya, yang penting usaha ikhwah. Yang penting usaha. Insya Allah ada hikmahnya. Kadang-kadang hikmahnya kita juga nggak tahu. Ya. Yang kedua, ini siapa yang bertanya? Yang mana tahu saya bisa bantu, gitu kan? Ya kan kita usaha ikhwah, usaha. Ada mana dia? Iya antum. Enggak antum tadi yang nanya ini. Saya kira nekat nih kawan. Nekat dia. Jujur kan? Sebentar, yang saya tanya siapa tadi yang bertanya? Yang mana tahu bisa dibantu. Coba yuk, jujur. Yang mana? Hah? Namanya enggak ada, nomornya aja. Taib. Ya gimana Ki? Silakan. Satu pertanyaan, jangan banyak-banyak. Apakah semua usaha kesulitan bahkan musibah merupakan salah satu dosa dia atau termasuk? Ikhwah, Allah mengatakan, "Ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidak ada satu musibah pun kecuali dikarenakan ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, tapi Allah itu Maha Pemaaf. Ya, Allah itu Maha Pemaaf. Demikian ikhwah. Dan setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Innallaha idza ahabbal qauma ibtalah. Allah itu kalau mencintai satu kaum, Allah akan uji dia. Inna asyaddan nasa al-bala al-anbiya. Sungguhnya orang yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Jadi munculnya sebuah cobaan bisa dikarenakan sebagai ulah dikarenakan tangannya sendiri. Allah ingin mengingatkan dia ya, agar dia kembali kepada Allah dan Allah, atau juga bisa jadi itu merupakan cobaan bagi orang-orang yang memang memiliki keimanan yang kuat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menaikkan derajat dia di Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah, ya. Dan cobaan itu, ingat ikhwah, kita selalu identikkan cobaan itu sesuatu yang buruk-buruk saja. Miskin, fakir, sakit, apa lagi? Nggak laku-laku, tadi kan nggak laku-laku, ditolak terus. Itu juga sebuah musibah. Apa lagi kira? Nggak ada, itu aja. Oke lah kalau memang itu aja. Kita selalu tidak memasukkan dalam kategori musibah kaya, sehat, apa lagi? Lapang, jabatan. Kita anggap itu bukan musibah, bukan cobaan. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Dan sudah terbukti bahwasanya lebih banyak orang itu mampu melewati ujian keburukan ketimbang ujian kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuat ekonominya seret misalnya, sempit,
Dia bisa melewatinya. Dia sanggup melewatinya. Masya Allah, dia membuat dia semakin rajin sholat, rajin tahajud, rajin ngaji. Demikian ikhwah. Berapa banyak orang yang ketika diuji kaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh, diberi jabatan. Tiba-tiba terpilih jadi anggota DPR misalnya. Oh, udah semakin jauh, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa berhasil diuji buruk, tapi dia nggak berhasil diuji baik. Kalau antum mau diuji mana? Diuji buruk apa diuji baik? Antum mau diuji sehat apa diuji sakit? Lebih banyak berhasil mana? Orang lebih dekat kepada Allah diuji sakit atau diuji sehat? Sakit. Jadi antum mau diuji yang mana? Itulah kita ya. Rahimanallah wa iyyakum. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dakwah para nabi, itu yang menentang kan banyak yang kaya-kaya. Orang-orang kaya. Illa qala mutrafuha, kecuali mengatakan orang-orang yang mewah-mewah, pejabat-pejabatnya, orang-orang kayanya, orang-orang konglomeratnya. Adapun yang orang-orang lemahnya itu banyak umat yang pertama yang mengikut Nabi. Umat pertama yang mengikut Nabi itu banyak dari orang kalangan orang rendah, orang-orang lemah, miskin, hamba sahaya, begitu. Sedikit sekali orang-orang yang kayanya itu pertama masuk ke dalam agamanya para nabi. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Makanya dia cobaan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kekayaan dia. Fir'aun, kenapa dia nggak mau ikut? Nggak mau ikut dia dengan apa yang dikatakan Nabi Musa. Padahal Allah mengatakan wajahadu biha wastaqanatha anfusum dzulma wa 'uluwa. Wajahadu biha, dia mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Wastaqanatha anfusahum, padahal dia yakin. Bayangkan, dia yakin yang dibawa Nabi Musa ini betul. Tapi dia terang-terangan mengingkarinya, hatinya yakin. Secara zahir dia mengingkarinya. Kenapa? Zulma wa 'uluwa, karena kezaliman dan merasa nggak pantas. Dia lebih hebat. Masa anak yang dari dapat apa namanya hanyut ini. Kan Nabi Musa itu kan anak hanyut terus tiba-tiba aku taat dengan dia. Demikian sementara si Fir'aun telah memproklamirkan wa ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhan kalian yang maha tinggi. Masa saya harus taat kepada anak hanyut ini? Demikian, yang kalau nggak kepungut tenggelam dia, gitu kira-kira. Itulah ikhwah, ya. Jadi merasa tinggi, dia merasa nggak layak. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Karena merasa nggak layak. Dia merasa lebih tinggi pada Adam. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi banyak orang-orang yang sehat, yang kaya, pejabat segala macam, ya, dia lebih sulit untuk menerima ketimbang yang orang-orang kalangan bawah. Umumnya generasi-generasi orang generasi pertama yang mengikut dakwah Nabi adalah kalangan bawah. Umumnya. Dakwah tauhid kita juga. Awal-awal dakwah yang pengikut pertamanya mana? Orang-orang kalangan bawah. Bukan kalangan atas. Belakangan ini aja orang-orang atas datang. Demikian awalnya kalangan bawah. Demikian ikhwah. Jadi antum mau dicoba kaya apa coba miskin? Ya udahlah kalau gitu, mau bilang apa lagi? Namanya pilihannya kan. Kalau dipilih ya kita bisa pilih. Taib. Ada lagi yang langsung? Apakah termasuk menghina nasab jika kata saling ejek nama orang tua? Gimana maksudnya itu? Woi Udin gitu. Woi ucok gitu. Itu ngejek. Itu masih berlaku. Saya kira masih waktu saya kecil dulu aja gitu. Sekarang masih pakai gitu. Hah? Iyalah, anak-anak lah masih. Kalau bapak ada gitu. Woi dasar anak si Udin. Oh masih penyebutan nama orang tua masih berlaku di kalangan anak-anak saling ejek ya. Makanya kan anak-anak itu merahasiakan nama orang tuanya. Takut jadikan ejekan dulu ya waktu saya kecil-kecil itu. Kita mengetahui nama orang tua dia itu poin bagi kita untuk ngejek. Iya kan? Si Ali nama bapaknya. Oi Ali gitu. Makanya biasa dirahasiakan. Padahal seharusnya nasab itu kan nggak boleh dirahasiakan kan? Demikian. Allahu a'lam. Jadi kalau mengejek orang tua, saya juga nggak tahu maksudnya mengejek ini apa. Apa coba misalnya mengejek orang tua ini gimana? Ikhwah,
mencaci orang tua karena kita bermasalah dengan seseorang, dengan anaknya misalnya, ini termasuk perkara jahiliyah yang tidak dibenarkan. Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika dia punya hamba sahaya, pembantu ini buat kesalahan, kemudian dia mencela dengan ibunya. Ayyartuhu bi ummi, aku cela dia dengan ibunya. Rasulullah mendengar. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Abu Dzar, kamu itu seorang yang masih punya sifat jahiliyah. Jadi enggak boleh ya mencela seorang dengan mengikutkan nama ayahnya. Termasuk penyebutan nama orang tua kalau itu dengan niat untuk mengejek, jadi sebuah bahan ejekan, maka itu tidak dibolehkan. Termasuk suku nasab, wih Padang. Kalau itu dijadikan ejekan, wih Aceh, pungo. Enggak boleh. Wih Padang, bedangki. Itu kan anak-anak dulu begitu, tapi enggak tahu sekarang masih ada enggak kosakata gitu. Kalau Jawa apa? Katruk. Makan kutu. Nah, itulah pokoknya ada. Pokoknya semua suku ada disebutkan. Demikian, semua suku ada disebutkan. Kalau anak-anak dulu kan mau berantem, diambil 2 batu. Ini bapaknya. Siapa yang berani pijak duluan? Ini bapaknya. Siapa yang berani pijak duluan? Oh itu mau kali provokator. Jadi nggak boleh ikhwah, ya termasuk perkara jahiliyah yang nggak dibolehkan. Allahu a'lam. Ada yang mau langsung? Antum apa? Pertanyaan kedua. Silakan. Nggak ada, habis. Ya silakan. Apa? Ikhwah, anak kecil itu saya sering ulang-ulang, nggak tahu masih ada juga yang nggak paham. Udah capek juga menjelaskannya. Iya, anak kecil itu ada 3 jenis. Yang dikatakan anak kecil sobi dalam bahasa Arab artinya adalah yang belum baligh. Yang pertama yaitu yang belum baligh ataupun yang mendekati baligh, ini dikatakan anak-anak yang mumayyiz. Anak-anak mumayyiz yaitu yang sudah faham baik buruk, dah ngerti sholat. Anak-anak yang belum balik yang mumayyiz ini ikhwah, dia hukumnya sama seperti orang dewasa. Bahkan kalau dia lebih banyak hafalannya, dia berhak untuk jadi imam. Seperti Amr bin Salamah. Amr bin Salamah ketika dia berusia 7 tahun, dia angkat kaumnya menjadi imam karena dia yang paling banyak hafalannya. Masih 7 tahun. Dia belum balik. Jadi anak yang ini, mumayyiz ini walaupun dia belum balik, dia hukumnya sama seperti orang dewasa. Kalau dia sudah lebih dahulu menempati saf pertama, nggak boleh digeser. Kalau dia lebih banyak hafalannya, maka dia lebih berhak untuk jadi imam. Ini mumayyiz, sama seperti orang yang sudah balik. Yang kedua, anak yang belum mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz, dia anak yang belum bisa sholat. Diri, nengok kiri, nengok kanan. Ya nggak sholat, cuma diri aja. Demikian ikhwah. Anak seperti ini memutus saf. Ya. Dan anak ini masih bisa dibawa ke masjid. Kenapa? Karena dia hanya nggak sholat, nggak ganggu. Makanya Rasulullah SAW ketika membawa Hasan dan Husain, beliau nggak pernah letakkan Hasan Husain itu di tengah-tengah saf. Beliau letakkan di depan, dekat beliau. Makanya beliau ketika sujud, Hasan itu atau Husain naik ke punggung beliau. Demikian, gak diletakkan di saf. Tapi anak-anak kita masih diletakkan di saf. Udah jelas gak sholat dia. Pergi dia, nanti pergi, masuk lagi dia. Itu kan gak sholat berarti kan memutus saf. Tapi karena dia gak mengganggu, maka dia masih boleh dibawa ke masjid. Yang ketiga ini gak boleh ke masjid. Yang kata Imam Malik, jannibus sibyanakum al-masajid. Jannibus masajid min sibyanakum. Jauhkan masjid kalian dari anak-anak kecil kalian. Ini anak kecil yang memang mengganggu, merusak jendela, diuyak-uyak, ditanya, ini anak siapa? Gak ada yang ngaku tahu. Gak ada yang ngaku siapa bapaknya. Siapa ya anak siapa? Ini anak siapa ini? Kutuk, naik ke mimbar, tes, cek, assalamualaikum. Demikian. Yang merusak masjid ini jangan dibawa ke masjid. Ya, jangan bawa ke masjid. Jadi anak-anak yang masih mengganggu orang yang sholat, itu jangan dibawa ke masjid, ikhwah.
Jadi orang tuanya lah didik dia bagaimana cara sampai dia bagus sholatnya. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia walaupun dia nggak sholat tapi nggak ganggu, duduk di pojok sana ataupun dia ya diam dia main tapi nggak banyak mengganggu gitu ikhwah. Ya masih bolehlah dibawa ke sholat. Seperti Rasulullah membawa Hasan dan Husain. Tapi kalau dia mengganggu apalagi merusak aset masjid, ya itu jelas nggak dibolehkan. Berdosa tuh orang tuanya bawa ke masjid karena dia membawa yang mengganggu. Kan ada anak-anak itu dibawa ke masjid tawaf di depan. Tawaf. Iya, macam sa'i itu dia seputar. Kita pula anak siapa lah ini. Lagi sholat ya kita bukan mikir Al-Fatihah lagi dah. Anak siapa lah ini. Demikian. Habis sholat ini anak siapa? Enggak ada yang ngaku anak siapa. Begitu ikhwah. Jadi itu dia 3 jenis anak. Ya. 3 jenis anak. Jadi yang enggak bisa sholat jangan letakkan di tengah saf. Antum bisa letakkan di depan ikhwah. Depan antum. Ketika antum sujud dia masih bisa di bawah antum. Itu kan berarti anaknya masih kecil. Ya kalau dia antum udah besar enggak bisa sujud lah berarti memang enggak bisa. Nah, demikian ikhwah, ya. Jadi anak yang nomor 2 ini tidak boleh diletakkan di masjid, di tengah saf. Karena Rasulullah meletakkan Hasan Husain tidak di saf, tapi di samping beliau. Itu ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Itu dia ya. Jangan dilanggar-langgar lagi. Kadang-kadang capek juga mau jelaskan. Aduh, ini keberapa kali mau dijelaskan lagi. Masih ada juga anak-anak ikhwan. Letakkan di sebelah dia. Demikian ikhwan. Udahlah ya. Iya, antum nanyanya buat emosi itu. Tabla ikhwah sudah mau 9:30. Itu saja ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.